Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Arifah, mahasiswa kelas 5H dari Universitas PTIQ, Jakarta Selatan. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan studi naskah tafsir terhadap salah satu karya monumental dalam khazanah tafsir bil Raqib, yaitu Tafsir Al-Kasyaf, karya Imam Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Al-Zamakhsyari, atau yang biasa kita kenal dengan Az-Zamakhsyari. Fokus bahasan saya kali ini adalah menelaah bagaimana corak linguistik dan keindahan sastra yang beliau tuangkan dalam menafsirkan surah An-Nas. Baik, mari kita simak pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Quri'a qul a'udzu bi khatsfil hamzati wa naqli harakatiha ilal lami wa nahwihi fakhudh arba'ah. Fa in qulta lima qila bi rabbin nas mudhafan ilaihim khassah qultu bi anna al isti'adzah waqa'at min syarril muwaswisi fi sudurin nasi ka'annahu qila a'udzu min syarril muwaswisi ilan nasi bi rabbihimul ladzi yamliku alaihim umurahum wa ilahuhum wa ma'buduhum kama yastagitsu ba'dul mawali idza atarahum qatbu bisayyidihim wa makhdumihim wali amrihim. Ayat pertama berbunyi qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung pada Tuhannya manusia. Dalam aspek ilmu qiraat, Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa terdapat variasi bacaan pada lafaz qul a'udzu, yaitu dengan cara menghapus hamzah pada kata a'udzu dan memindahkan harokatnya ke huruf lam sebelumnya sehingga dibaca menjadi qul a'udzu. Penjelasan tafsir ini, Az-Zamakhsyari menggunakan metode tanya jawab yang sangat tajam untuk menggali rahasia ayat. Beliau mengajukan pertanyaan, mengapa Allah secara khusus menyebut dirinya sebagai Rabbun Nas atau Tuhan manusia dalam ayat ini? Beliau menjawab bahwa permohonan perlindungan ini berkaitan erat dengan masalah bisikan jahat atau was-was yang terjadi di dalam dada manusia. Oleh karena itu, Allah disebut sebagai Rabb atau penguasa mereka secara khusus. Seolah-olah seseorang berkata, aku berlindung dari kejahatan pembisik yang menyerang manusia kepada Tuhan yang memiliki mereka, yang mengurusi segala urusan mereka, dan yang menjadi sesembahan mereka. Az-Zamakhsyari juga memberikan analogi yang indah, seperti halnya seorang rakyat atau hamba yang ketika tertimpa musibah besar, mereka akan segera berteriak meminta tolong kepada tuan mereka, pemimpin mereka, atau penguasa yang mengurusi urusan mereka. Kemudian malikin nasi ilahin nas. Fa in kunta malikin nas ilahin nas ma huma mir rabbin nas qultu huma atfun bayani ka qaulik siratu abi Hafsin Umar al-Faruq bayana bi malikin nasi summa zida bayanan bi ilahin nasi li'annahu qad yuqalu li ghairihi rabbun nas ka qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa qad yuqalu malikin nas wa amma ilahun nasi fa khassa la syarika fihi faju'ila ghayatal bayan. Fa in qulta fahalan iktafa bi izharil mudafi ilaih alladhi huwa nas marratan wahidah qultu li'anna atfal bayani lil bayani fakana mazinnatan li izhari dunal idmar. Ayat kedua membahas tentang malikin nas ilahin nas, artinya raja manusia, Tuhan manusia. Imam Zamakhsyari menjelaskan kedudukan kedua ayat ini terhadap ayat pertama melalui metode tanya jawab. Jika ditanyakan apa hubungan antara Malikin Nas dan Ilahin Nas dengan Rabbin Nas di ayat sebelumnya, beliau menjawab bahwa keduanya berstatus sebagai atof bayan,
Artinya, ayat kedua dan ketiga berfungsi untuk memberikan penjelasan yang semakin mendalam dan spesifik mengenai siapa sosok Tuhan yang diseru di ayat pertama. Beliau memberikan analogi seperti menyebut nama seseorang, Sirah Abi Hafs Umar Al-Faruq. Kata Umar menjelaskan siapa Abi Hafs dan Al-Faruq, semakin memperjelas siapa Umar. Alasan Az-Zamakhsyari juga menanggapi pertanyaan kritis mengapa kata Anas harus diulang di setiap ayat. Mengapa tidak cukup disebutkan sekali saja di awal? Dan jawaban beliau adalah karena kedua ayat ini berfungsi sebagai atof bayan atau penjelasan. Maka penyebutan kata Anas secara eksplisit atau zohir lebih utama daripada menggunakan kata ganti atau domir agar informasi yang disampaikan mencapai tingkat kejelasan yang maksimal atau goyatul bayan. Beliau menekankan bahwa gelar Rob atau Tuhan atau pemilik terkadang bisa disematkan kepada selain Allah. Namun untuk gelar ilah atau sesembahan itu adalah gelar khusus yang tidak ada sekutu di dalamnya bagi Allah. Oleh karena itu, pengulangan ini dilakukan untuk menegaskan bahwa hanya Allah lah satu-satunya Raja dan Tuhan sejati bagi manusia. Demikian, Imam Az-Zamakhsyari ingin menegaskan dalam ayat ini bahwa dalam meminta perlindungan kita harus mengenal dengan pasti sifat-sifat zat tempat kita berlindung, mulai dari sebagai pencipta, Rob, penguasa atau Malik, hingga satu-satunya sesembahan ilah. Min syarril waswasil khannas. Al-waswasu ismu bima'na al-waswasati kazzalzalin bima'na az-zalzalah wa ammal masdaru fawiswasun bil kasri kazilzalin wal muradu bihi asyaitanu summiya bil masdari ka'annahu waswasatu fi nafsihi li'anna san'atuhu wa syuguluhu alladhi wa akifun alaihi au urida dzul waswas wal waswasatu as-sautul khafiyyu wa minhu waswasul khuli wal khannasu alladhi adatuhu ayyahnisa mansubun ilal khunusi wa wa ta'akhur kal awaji wal battati bima ruya an Sa'id bin Jubair idza dzakara al insanu rabbahu khanasa syaitanu wa walla fa idza ghafala waswasa ilaihi. Jadi min syarril waswasil khannas artinya dari kejahatan setan atau pembisik yang biasa bersembunyi. Analisis makna al-waswas, Imam Az-Zamakhsyari memberikan penjelasan kebahasaan yang sangat detail mengenai kata waswas. Beliau menjelaskan bahwa al-waswas dengan huruf waw berharakat fathah adalah sebuah isim atau kata benda yang bermakna waswasah, bisikan. Beliau memberikan perbandingan seperti kata zalzal yang merupakan bentuk isim, sedangkan zilzal dengan harakat kasrah adalah bentuk masdarnya. Mengapa setan disebut waswas? Menurut Az-Zamakhsyari, yang dimaksud dengan al-waswas itu di sini adalah setan itu sendiri, dan setan dinamai dengan nama bisikan karena membisikkan kejahatan adalah pekerjaan utama, profesi dan keahliannya. Seolah-olah setan itu adalah bisikan untuk sendiri karena saking seringnya ia melakukannya. Beliau juga menambahkan bahwa secara bahasa waswasah bermakna suara yang sangat samar atau suara halus, contohnya seperti suara halus yang dihasilkan oleh perhiasan. Kemudian Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan gelar kedua bagi setan dalam ayat ini, yaitu al-khannas. Kata al-khannas diambil dari kata khunus yang berarti mundur atau tertinggal. Setan disebut al-khannas karena sifat dan kebiasaannya yang akan mundur dan bersembunyi setiap kali manusia mengingat Allah. Beliau mengutip riwayat dari Sa'id bin Jubair yang menyatakan bahwa kunus memiliki makna serupa dengan al-uwaj
melengkung atau berbelok, dan al-batats, terputus atau berhenti. Ini menggambarkan perilaku setan yang tidak konsisten dan akan lari saat dihadapi dengan zikir. Melalui ayat ini, Az-Zamakhsyari ingin kita waspada bahwa musuh kita memiliki metode yang sangat halus, was-was, namun sebenarnya ia pengecut dan mudah dikalahkan khannas hanya dengan mengingat Allah. Untuk memperkuat definisi al-khannas sendiri, Az-Zamakhsyari menukil pendapat dari Sa'id bin Jubair yang menyatakan bahwa makna tersebut merujuk pada perilaku yang melengkung atau mundur dan terputus, al-uwaj wal-batat. Ini menggambarkan betapa goyahnya pertahanan setan ketika berhadapan dengan hamba Allah yang berzikir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu yajuzu fi mahallihil harakatu thulathu fal jarru ala sifah warraf'u wan nasbu ala syatmi wa yasunu ayyaqifal qari'u ala al-khunnasi wa yabtadi alladhi yuwasisu ala ahadi hadzainil wajhaini. Alladhi yuwasisu fi sudurin nas artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Imam Az-Zamakhsyari mengawali penjelasan ayat ini dengan sebuah kaidah penting mengenai interaksi antara manusia dan setan. Beliau menjelaskan, apabila manusia mengingat atau berzikir kepada Tuhannya, maka setan akan khansa, mundur dan berpaling. Namun, apabila manusia itu lalai, gofal, maka di saat itulah setan akan kembali membisikkan godaan kepadanya. Ini menegaskan bahwa kelalaian hati adalah pintu masuk utama bagi was-was setan. Sebagai seorang pakar linguistik, Az-Zamakhsyari menjelaskan kedudukan tata bahasa dari kalimat alladzi yuwaswisu. Beliau menyebutkan bahwa pada lafaz ini diperbolehkan 3 macam harakat atau kedudukan i'rab. Majrur kasroh diposisikan sebagai sifat yang mengikuti kata sebelumnya. Al-khannas marfu dhammah sebagai bentuk pujian atau penjelas baru. Mansub sebagai bentuk, mansub itu fathah, sebagai bentuk asyatm atau celaan terhadap sosok yang dibicarakan tersebut. Nah, beliau juga memberikan tips bagi pembaca Al-Quran. Menurutnya dianggap baik yuhsinu bagi seorang pembaca untuk berhenti waqaf pada kata al-khannas, kemudian memulai bacaan baru ibtida pada kalimat alladzi waswisu jika menggunakan salah satu dari 2 wajah terakhir, marfu atau mansub. Melalui ayat ini, Az-Zamakhsyari ingin menekankan bahwa target serangan setan adalah dada manusia. Dada digambarkan sebagai medan pertempuran. Ia akan menjadi benteng jika diisi dengan zikir, namun akan menjadi ruang kosong bagi bisikan setan jika dibiarkan dalam kelalaian. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas bayanun lilladzi yuwaswisu ala anna syaitana darbani jinni wa insi kama qala syayatina insi wal jinni. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu qala li rajulin hal ta'awwadza billahi minasyaitonil insi wa yajuzu ayakunu min muta'alliqan bi waswisu wa ma'nahu ibtida'ul ghayah ay yuwaswisu fi sudurihim minal jihatil jinni wa min jihatin nas. Wa qila minal jannati wan nasi bayanu lin nasi wa anna isman nasi yang taliku alal jinnah wastadallu binafarin warijalin fi suratil jin wa ma ahaqahu li annal jinna summu jinan lijtinani wan nasu nasan li zuhurihim minal inasi wa wal ibsar kama summu basyaran walau kana yaqa'un nasi 'alal qabilaini wasihha dzalika wa thabata lam yakun munasiban li fasahatil qur'ani wa bu'dihi minat tasannu' wajwadu minhu ayyuradu bin nasi
bin nasi an-nasi ka qawlihi yauma yad'ud da'i wa kama quri'a min haitsu afadhan nas thumma yubayyinu bil jannati wan nasi li'anna thaqalaini huma naw'ani al mausufani binisyanin haqqallahu azza wa jalla ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqad unzilat alayya suratani ma unzila misluhuma wa innaka lan taqra'a surataini habba wala arda indallah minhuma ya'ni al-mu'awwidhataini wa yuqalu lil mu'awwidhataini al-muqashkishatani. Oke. Jadi minal jinnati wan nas artinya dari golongan jin dan manusia. Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa ayat ini adalah penjelasan atau bayan bagi siapa yang dimaksud dengan pembisik. Pada ayat sebelumnya, beliau menegaskan bahwa setan itu terdiri dari dua golongan, yaitu setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Beliau mengutip riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu an yang bertanya tentang setan manusia. Ini menunjukkan bahwa godaan kejahatan tidak hanya datang dari makhluk gaib, tetapi juga melalui pengaruh buruk sesama manusia. Secara bahasa, beliau menjelaskan bahwa jin disebut demikian karena mereka bersembunyi ijtinanihim, sedangkan manusia disebut nas karena mereka tampak izhurihim. Az-Zamakhsyari juga menjelang akhir tafsirnya ini mengutip hadis Rasulullah SAW bahwa tidak ada dua surah yang diturunkan yang lebih dicintai Allah melebihi Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Surah ini disebut juga sebagai Al-Muqashkishatain, yaitu dua surah yang menyembuhkan dan membebaskan manusia dari kesesatan serta kemunafikan. Kemudian pesan Az-Zamakhsyari ini ditutup dengan untayan doa yang sangat indah dari Imam Az-Zamakhsyari sendiri. Beliau menyatakan, beliau memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala sesuatu yang dapat merusak agama maupun keyakinan. Beliau berharap agar keimanannya menyatu dalam darah dan dagingnya, serta memohon agar diberikan ketundukan hati dan kekhusyuan di hadapan Allah yang Maha Agung. Dan dengan berakhirnya ayat ke-6 ini, tuntas kajian kita terhadap tafsir Al-Kasyaf untuk surah An-Nas. Inti dari surah ini adalah pengakuan akan kelemahan manusia dan keharusan untuk selalu waspada terhadap godaan yang datang dari dimensi manapun, sembari terus memperkuat benteng diri dengan zikir dan perlindungan kepada Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.